Pemanasan global atau biasa kita kenal sebagai global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Hal ini ditandai karena adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer baik di laut maupun di darat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global atau global warming ini ditandai dengan adanya kenaikan suhu rata-rata atmosfer di laut dan di darat. Aktivitas manusia apa saja sih yang dapat menyebabkan pemanasan global? Nah, yang pertama yaitu meningkatnya gas rumah kaca. Kenapa gas rumah kaca ini dapat menjadi penyebab pemanasan global? Nah, hal ini dikarenakan gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi, seperti bahan bakar batu bara dan pembakaran gas alam. Nah, yang kedua yaitu polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari sampah plastik jika terpapar langsung oleh sinar matahari menjadi penyebab utama adanya perubahan iklim. Hal ini tentu berhubungan dengan peningkatan pemanasan global, serta sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia, yang terutama sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan plastik menjadi sumber lain dari emisi CO2. Yang ketiga yaitu boros menggunakan listrik. Jika kita boros dalam penggunaan listrik akan membuat cadangan energi listrik semakin menipis. Kenapa jika kita boros dalam menggunakan listrik menjadi penyebab pemanasan global? Hal ini dikarenakan energi listrik dihasilkan dari adanya pembakaran batu bara. Tentu ini berhubungan dengan adanya pemanasan global. Yang keempat yaitu polusi udara akibat asap industri pabrik. Kenapa industri pabrik menjadi penyebab adanya pemanasan global? Karena industri pabrik menghasilkan banyak asap yang menyebabkan adanya polusi udara yang membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar dan ikut serta dalam penyebab pemanasan global. Yang kelima yaitu penebangan pohon, kerusakan hutan, dan pembakaran hutan. Kerusakan-kerusakan yang ada di hutan baik dilakukan oleh manusia ataupun oleh alam itu sendiri menjadi penyebab adanya pemanasan global. Hal ini dikarenakan hutan memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keenam yaitu penggunaan CFC secara berlebihan. CFC itu sendiri merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Mengapa penggunaan CFC ini dapat menyebabkan pemanasan global? Karena bahan kimia yang dihasilkan oleh CFC itu sendiri dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Pernah gak sih kalian masuk mobil yang lagi diparkir di bawah terik cahaya matahari? Panas banget kan? Nah, bumi juga bisa ngalamin hal yang serupa karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan uap air H2O menyerap dan memancarkan kembali sebagian radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Gas-gas ini bertindak seperti selimut yang menjaga suhu bumi tetap hangat dan layak huni. Nah, kita ibaratkan ya, selimut tadi itu menjadi tambah tebal karena adanya aktivitas manusia seperti
seperti deforestasi dan aktivitas industri yang meningkatkan konsentrasi gas-gas tersebut di atmosfer. Akibatnya, panas yang seharusnya dilepaskan keluar angkasa justru terperangkap lebih banyak di atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global atau yang dikenal dengan pemanasan global. Nah, apa sih yang menyebabkan efek rumah kaca tersebut? Yang pertama, ada pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, untuk energi dan transportasi, yakni melepaskan jumlah CO2 atau karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfer. Yang kedua, ada deforestasi hutan, mengurangi kemampuan alam untuk menyerap CO2 melalui fotosintesis. Yang ketiga, ada pertanian dan juga peternakan yang menghasilkan gas metana atau CH4 dari ternak dan limbah organik, serta dinitrogen oksida atau N2O dari penggunaan pupuk kimia. Nah, yang keempat, penggunaan bahan kimia seperti CFC atau klorofluorokarbon dalam pendingin, AC, dan aerosol dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang kuat juga nih. Lalu, dampak apa aja sih yang bisa disebabkan dari efek rumah kaca tadi? Nah, seperti tadi disebutkan, yang pertama ada pemanasan global, di mana suhu bumi naik, es di kutub juga mencair, serta menyebabkan kenaikan permukaan laut. Yang kedua ada gangguan ekosistem, di mana hewan bermigrasi serta musim berubah. Yang ketiga ada gangguan pertanian, di mana hasil panen bisa menurun. Dan yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati. Banyak spesies yang bisa punah karena pemanasan global tadi. Oke nih, kira-kira kalau nanti kalian jadi pemerintah, apa yang bakal kalian lakuin untuk mengurangi dampak negatif dari efek rumah kaca ini? Yang pertama, memakai energi bersih seperti tenaga surya atau angin. Yang kedua, menghemat energi agar emisi bisa berkurang. Yang ketiga, mengelola limbah dengan daur ulang dan juga kompos. Dan yang keempat, memakai transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau mobil listrik. Nah, teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan gimana sih proses terjadinya efek rumah kaca. Di sini sudah ada diagramnya. Kita akan mulai dari yang pertama. Radiasi matahari masuk ke atmosfer. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, di mana sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa dan sebagian lagi menembus atmosfer menuju permukaan bumi. Yang kedua, penyerapan oleh permukaan bumi. Radiasi matahari tadi yang telah mencapai permukaan bumi diserap oleh tanah, air, dan berbagai objek yang kemudian menghangatkan permukaan bumi tersebut. Yang ketiga, emisi radiasi inframerah. Permukaan bumi yang hangat memancarkan kembali energi dalam bentuk radiasi inframerah atau panas ke atmosfer. Lalu, yang keempat, gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan uap air H2O menyerap sebagian radiasi inframerah tadi. Nah, yang kelima, pemancaran kembali radiasi tersebut. Gas-gas rumah kaca kemudian memancarkan kembali radiasi inframerah ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan. Lapisan ozon di stratosfer melindungi bumi dari sinar UV yang berbahaya. Namun, bahan kimia seperti CFC, halon, dan metilbromida merusaknya dengan melepaskan bromin dan klorin yang merusak molekul ozon. Dampak penipisan lapisan ozon yang pertama dalam kesehatan yaitu meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan juga melemahkan imun. Lalu yang kedua, untuk lingkungan, merusak plankton yang ada di laut dan juga mengganggu pertanian. Solusi untuk itu, yang pertama adalah daur ulang dan kurangi sampah elektronik. Yang kedua adalah penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti HFC. Lalu yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran untuk mengurangi produk-produk yang merusak ozon.
Selanjutnya ada emisi karbon. Emisi karbon merupakan salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emisi karbon, apa yang menjadi penyebab terjadinya emisi karbon, apa dampak yang dapat dirasakan dari adanya emisi karbon, dan bagaimana solusi untuk mengatasi emisi karbon. Yang pertama, pengertian. Carbon emission atau bisa disebut juga emisi karbon merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran segala senyawa-senyawa yang mengandung karbon seperti CO2 atau karbon dioksida, bensin, solar, LPG, dan masih banyak bahan bakar lainnya. Terjadinya emisi karbon ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Saya akan menyebutkan 3 di antaranya, yaitu yang pertama, adanya aktivitas pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbon. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil, serta emisi yang diperlukan untuk keperluan barang dan jasa atau proses dalam kegiatan pabrik. Yang ketiga, adanya penggunaan alat elektronik. Penggunaan alat elektronik ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya emisi karbon. Dari ketiga penyebab tersebut, tentu kita dapat merasakan dampak yang terjadi atas adanya emisi karbon ini. Yang pertama, dari segi lingkungan, suhu yang ada di dunia ini dapat meningkat per tahun, sehingga cuacanya bisa dibilang ekstrim. Selanjutnya, dari segi kesehatan, adanya emisi karbon ini dapat menyebabkan adanya penyakit-penyakit yang baru, atau ada juga penyakit-penyakit yang berevolusi, sehingga itu berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, yang ketiga, dari segi ekonomi. Yang paling bisa dilihat dari segi pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Dengan adanya emisi karbon, tentu cuaca yang ada di bumi ini terjadi dengan tidak pasti, sehingga dapat mengganggu kegiatan ekonomi seperti pariwisata, kehutanan, dan pertanian. Banyak dampak yang dapat kita rasakan dari adanya emisi karbon ini. Dengan adanya dampak tersebut, tentu kita harus melakukan sesuatu atau melakukan tindakan untuk mengurangi proses atau mengurangi terjadinya emisi karbon. Kita dapat melakukan hal-hal yang kecil seperti yang pertama, kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau menggunakan bahan-bahan yang terbarukan. Selanjutnya yang kedua, kita juga dapat menggunakan transportasi umum, atau kita juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Dari ketiga tindakan tersebut, kita dapat memberikan efek yang besar. Walaupun tindakan kita kecil, kita dapat memberikan efek yang besar untuk kebaikan bumi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol soal gimana negara-negara di dunia berusaha ngatasin pemanasan global yang bareng-bareng lewat berbagai kesepakatan. Jadi karena bumi makin panas gara-gara polusi dan emisi gas rumah kaca, yang akhirnya mereka bikin perjanjian supaya bisa ngurangin dampaknya. Nah, ada beberapa kesepakatan yang penting banget, yaitu 1. Protokol Kyoto. Tahun 1997 ini perjanjian pertama yang bikin negara-negara maju wajib nurunin emisi gas rumah kaca sekitar 5% dari level tahun 1990. Tapi ada masalah, nggak semua negara setuju, terutama Amerika Serikat yang nolak ikut karena merasa aturannya nggak adil, akibatnya hasilnya kurang maksimal. Yang kedua, perjanjian Paris tahun 2015. Karena protokol Kyoto kurang berhasil, akhirnya dibuat perjanjian Paris. Tujuannya lebih jelas, yaitu biar suhu global nggak naik lebih dari 2 derajat Celcius dan kalau bisa maksimal 1
1,5 derajat Celcius. Bedanya di sini tiap negara nentuin sendiri target pengurangan emisinya dan wajib ngelaporin perkembangannya tiap 5 tahun. Tapi tetap kalau nggak ada hukuman yang buat nggak patuh, nggak semua negara bakal serius dong ngejalaninnya. Yang ketiga itu COP atau Conference of Parties. Ini semacam pertemuan tahunan buat mengevaluasi kesepakatan yang udah dibikin kebijakan baru. Contohnya di COP 26 di Glasgow, negara-negara setuju buat ngurangin penggunaan batu bara, yaitu terus di COP 28 di Dubai mereka bahas soal pendanaan buat energi bersih supaya negara berkembang juga bisa ikut mengurangi emisi. Secara kesimpulannya, jadi kesepakatan ini penting banget buat meminimalisir pemanasan global. Tapi kalau cuma ngandelin pemerintahan dan pengguna perusahaan gede, nggak bakal cukup. Kita juga bisa ambil bagian kayak hemat listrik, pakai kendaraan umum, atau mulai beralih ke energi ramah lingkungan. Pokoknya sekecil apapun usaha kita, kalau dilakukan secara bareng-bareng atau bersama-sama, itu akan memiliki dampak yang besar ke depannya. Sekian dari saya. Poin yang ketujuh yaitu dampak pemanasan global. Yang pertama, peningkatan suhu bumi yang menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, contohnya seperti gelombang panas, badai yang kuat, dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, mencairnya es di kutub yang menaikkan permukaan laut sehingga menenggelamkan pulau-pulau kecil dan pesisir pantai. Yang ketiga, perubahan suhu dan iklim yang menyebabkan kepunahannya spesies hewan dan tumbuhan serta kerusakan ekosistem, juga hilangnya terumbu karang. Yang keempat, peningkatan suhu dan kekeringan menyebabkan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan yang akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Lalu yang terakhir, pemanasan global juga dapat menyebabkan sumber air yang tercemar dan menguap sehingga adanya krisis air bersih. Kurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin. Yang kedua, mematikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, menanam pohon dan melestarikan hutan, upaya menyerap CO2 dan atmosfer. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk menurunkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Yang kelima, menggunakan kendaraan umum, bersepeda dan berjalan kaki untuk emisi kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar.